Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali untuk mapel baca kitab di pertemuan kelima. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan penekanan dan penegasan mengenai tugas setoran hafalan baca kitab gitu ya. Karena kemarin masih banyak yang belum mengirimkan setorannya dan ada yang keliru mengirimkan pasal mana yang harus disetorkan di tanggal itu gitu ya. Jadi di deskripsi sebenarnya sudah saya tuliskan secara lengkap bahwasanya hafalan ini disetorkan dengan menggunakan menu rekaman suara secara langsung gitu ya, yakni bukan mengirimkan kiriman. Jadi saman bukan merekam dulu kemudian baru dikirimkan, bukan, tapi melainkan merekam secara langsung. Bisa diklik tombol atau gambar mikrofon, nanti langsung sampean rekaman di situ. Kalau sudah selesai nanti langsung bisa dikirimkan gitu ya. Kalau caranya begitu nanti langsung muncul di halaman punyanya Bulia gitu ya, nanti langsung bisa dikoreksi. Jadi auto kelihatan tanpa saya harus mendownload terlebih dahulu. Itu lebih mudah untuk pengoreksian gitu ya, dan lebih aman filenya. Tapi kalau mengirimkan biasanya itu filenya tidak terbaca karena tidak sesuai. Misal di sini harus menggunakan MP3, saman rekamannya bukan MP3, maka tidak bisa masuk gitu ya. Meskipun kelihatannya terkirim tapi tidak bisa dilihat. Maka yang lebih aman dengan cara merekam suara secara langsung di menu e-learning. Kemudian yang kedua, ingin saya pertegas bahwasanya setoran itu sesuai dengan tanggalnya masing-masing beda gitu ya. Jadi alurnya begini sebenarnya. Misal hari ini kita akan maknani lanjutan dari faslun wa kullu ma'in, yaitu tepatnya di lafadz wal hayawanu. Nah, kita maknani hari ini, maknani wal hayawanu, tetapi tidak langsung disetorkan pada hari ini juga. Kapan setorannya wal hayawanu? Setorannya adalah minggu depan. Jadi Bulia itu memberikan toleransi belajar selama 1 minggu. Jadi hari ini maknani, minggu depan baru disetorkan. Lah untuk hari ini setoran apa Bu? Hari ini setoran materi minggu kemarin
yang dimaknani minggu kemarin maknani apa? Itu maknani faslun wa kullu ma gitu ya. Jadi bisa ditulis biar sama tidak salah gitu ya. Untuk yang kemarin belum setoran atau yang setorannya keliru boleh dihapus, setoran ulang gitu ya. Biar tidak ketumpuk. Kalau ketumpuk nanti tidak kelihatan gitu ya. Jadi yang setorannya salah bisa dihapus kemudian dikirim ulang. Nanti akan saya perpanjang waktunya. Untuk tanggal 30 Juli adalah lokasi setoran wasyaro itu tayamumi. Oke, harap dicatat ya. Tanggal 30 itu adalah lokasi setoran wasyaro itu tayamumi. Kemudian tanggal 6 adalah lokasi setoran wasuna nuhu. Gitu ya. Kemudian hari ini tanggal 13 itu untuk lokasi setoran wa kullu ma'in. Jadi tidak boleh salah lokasi ya, karena nanti ketika mengoreksi saya akan fokus. Misal tanggal 30 saya akan fokus di setoran wasyara itu tayamum. Jadi semuanya di situ adalah yang setoran wasyara itu tayamum. Nanti ketika tanggal 6 di lokasi tanggal 6 nanti saya akan fokus di setoran wasuna nuhu dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak boleh salah lokasi. Maka bagi yang kemarin yang setorannya sudah benar berarti sudah saya nilai gitu ya, sudah selesai tugasnya, silakan dilanjutkan untuk tugas hari ini dan tugas minggu selanjutnya. Untuk yang belum atau yang masih salah boleh dihapus, setoran ulang gitu ya. Bisa dipahami ya, karena ini sudah saya jelaskan dan sudah saya tulis deskripsinya di bawah lokasi setoran itu. Deskripsinya sudah saya tulis lengkap, bisa dibaca terlebih dahulu sebelum setoran biar tidak salah gitu nggih. Untuk hari ini kita akan maknani wal hayawanu, Mbak, lanjutan dari faslun wa kullu ma'in gitu ya, tengah-tengah. Jadi itu kita maknani mulai wal hayawanu sampai lafat lam tadhur. Mohon maaf di sini tulisannya agak ambiar ya. Ikut bingung mikir Mbak ini kenapa kok enggak setoran-setoran? Kenapa kok yang setoran masih sedikit padahal tugasnya sudah jelas, perintahnya sudah terlihat, bisa dibaca gitu ya. Masih banyak yang belum setoran gitu ya. Ini tulisannya ikut ambiar, ikut bingung. Bisa dibuka untuk kitabnya untuk melihat tulisan lengkapnya atau urutannya yang benar bagaimana, bisa dilihat di kitabnya masing-masing ya. Pokoknya kita menulisnya mulai wal hayawanu sampai lafat lam tadhur gitu ya. Bitorhi syai'in fiha lam tadhur sampai akhir fasal. Boleh di pause terlebih dahulu untuk menulis lafadznya. Untuk yang sudah selesai nanti bisa dilanjutkan, bisa di-play kembali untuk maknananya. Nah, di sini bagi yang nulisnya sudah selesai, kita bisa mulai maknananya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana asrarihi wa ad'alina berkati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu lan utawi hayawan. Wal hayawanu lan utawi hayawan, kulluhu ya sekabehane hayawan, kulluhu ya sekabehane hayawan, iku tahirun suci, iku tahirun suci, illal kalba kejaba asu, illal kalba kejaba asu, wal khinzira lan celeng, wal khinzira lan celeng, wa malan hayawan, wa malan hayawan, tawallada kang metu apa ma, tawallada kang metu apa ma, minhuma saking karone kalep wal khinzir, minhuma saking karone kalep wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalep wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalep wal khinzir, wal maitatu lan utawi batang, wal maitatu lan utawi batang, kulluha ya sekabehane maitah iku najisatun najis, iku najisatun najis, illas samaka kejaba iwak, illas samaka kejaba iwak, wal jaroda lan walang, wal jaroda lan walang, wal adamiya lan anak adam,
wal adamiya lan anak Adam, wa yughsalu lan dibasuh, wa yughsalu lan dibasuh apa al ina'u wadah, apa al ina'u wadah, min wuluhil kalbi sangking penjilatane asu, min uluhil kalbi sangking penjilatane asu, wal khinziri lan celeng, wal khinziri lan celeng, sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan, sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan, ihdahunna utawi salah swijine sab'a marrat, ihdahunna utawi salah swijine sab'a marrat, iku biturabi kelawan lebu, iku biturabi kelawan lebu, wa yughsalu lan dibasuh, wa yughsalu lan dibasuh, min sairin najasati saking sekerine piro-piro najis, min sairin najasati saking sekerine piro-piro najis, marrotan kelawan saambalan, marrotan kelawan saambalan, takti kang teko apa marroh, takti kang teko apa marroh, alaihi ing atase al ina, alaihi ing atase al ina, wasalasatu lan utawi telu piro-piro ambalan, wasalasatu lan utawi telu piro-piro ambalan, iku afdolu luwe utama, iku afdolu luwe utama, wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka, wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka apa al khamratu khamr, apa al khamratu khamr, binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah, binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah, tahurat mongko suci apa khamrah, tahurat mongko suci apa khamrah, wa inta khalalat lan lamun dadi cuka apa khamrah, wa inta khalalat lan lamun dadi cuka apa khamrah, bitorhi syai'in kelawan nyemplungaken swiji-wiji, bitorhi syai'in kelawan nyemplungaken swiji-wiji, fiha ing dalam khamrah, fiha ing dalam khamrah, lam tadhur mongko ora suci apa khamrah, lam tadhur mongko ora suci apa khamrah. Bagi yang tertinggal boleh diulang kembali, bagi yang sudah lengkap kita lanjutkan ke i'rabnya. Nah, gitu ya. Kita masih mengirab 10 lafaz dulu gitu ya, tapi masih ada yang perlu dikoreksi untuk hafalan kemarin. Saya pertegas untuk kata-kata atau tulisan-tulisan yang berada di atas gitu ya, masih banyak yang keliru bacanya. Boleh diharokati biar tidak salah ketika membaca, nanti kita hafalan biar tidak salah ucap gitu ya. Untuk yang pertama di sini bacanya lafaz, kemudian kalimat, kemudian tarkib, bukan takrib, bukan, tapi tarkib gitu ya. Selanjutnya i'rab. Untuk yang ini memang 2 pertemuan kemarin tulisannya mu'rab, tapi sudah saya revisi, sudah saya minta mengganti gitu ya. Kalian sudah saya minta mengganti di pertemuan kemarin minggu lalu pas, bahwasanya kata mu'rab silakan diganti dengan tulisan i'rab biar lebih baku. I'rab rofa gitu ya. Kalau mu'rab rofa itu tidak baku, tapi i'rab rofa itu lebih baku di ilmu nahwu gitu ya. Jadi ini tulisannya diganti i'rab gitu ya. Kemarin pun masih banyak yang baca mu'rab bukan mu'rab tapi ma'rub, mi'rab gitu, macam-macam, jadi lucu. Tapi di sini saya pertegas kembali untuk mengganti kata mu'rab dengan tulisan i'rab gitu ya, biar tidak salah membaca. Kemudian di sini lanjutannya adalah mabni gitu ya.
Selanjutnya adalah alamat. Nah, ada yang masih baca kalimat kalau nggak salah kemarin. Ini alamat ya. Kemudian mahal, bukan mihal atau muhal, bukan, tapi mahal. Terakhir adalah alasan. Nah, ada yang baca al-isan. Bukan ya, ini bacanya alasan. Saya ulang kembali. Lafat, kalimat, tarkib, i'rab, mabni, alamat, mahal, dan alasan. Cukup ya. Selanjutnya kita i'rab lafat yang pertama, lafat wa, sama. Dia kalimat huruf. Dia tidak punya i'rab, tidak bertarkib, tapi dia berhukum mabni. Mabninya mabni fathah, harokatnya fathah karena alasannya wawu ibtida. Di sini wa yang ini berada di pertengahan fasal ya, maka wawu ini boleh selain dikatakan wawu ibtida, boleh dikatakan wawu istinaf gitu ya. Bisa saya beri kesimpulan bahwasanya wawu istinaf itu boleh dikatakan wawu ibtida. Tetapi kalau wawu ibtida tidak boleh dikatakan wawu istinaf gitu ya, tidak berlaku kebalikan. Saya ulang, wawu istinaf itu boleh dikatakan wawu ibtida, tapi kalau wawu ibtida itu tidak boleh dikatakan wawu istinaf. Jelas ya. Kita lanjutkan lafaz yang kedua, al hayawanu. Kalimatnya kalimat isim karena ada alnya. Ketika kita maknani muncul mubtada wal hayawanulan utawi, nah berarti dia tarkibnya mubtada. Karena depan lafaz al-hayawanu tidak punya amil atau tidak terdapat amil, maka i'rabnya rofa, tandanya dengan dhamma di nun yang terakhir karena dia alasannya adalah isim mufrad gitu ya. Selanjutnya lafaz kulun. Lafaz kulun adalah lafaz isim makrifat. Kenapa kok makrifat? Karena dia dimudhofkan. Di sini kulun bacanya jadi satu, kulluhu susunan idhofah. Maka isim yang pertama di sini dikatakan isim makrifat. Karena depannya tidak ada amil, maka dia i'rabnya i'rab rofa. Harokatnya atau alamatnya dengan menggunakan dhammah karena dia jadi mudhaf. Masih ingat ya, kulluhu karena bacanya jadi satu, maka ini namanya susunan idhofah. Karena kulun yang berada di urutan pertama, maka dia hukumnya menjadi mudhaf. Tarkibnya menjadi mudhaf gitu nggih. Selanjutnya lafaz hu. Hu di sini kemarin kita sudah ketemu di fasal wasunanuhu, ada hu. Dia namanya adalah isim dhamir muttasil. Karena isim dhamir muttasil, maka di sini dia tidak punya i'rab, dia hukumnya adalah mabni. Mabninya adalah dhammah. Kemudian kok tahu dia tarkibnya mudhaf ilaih? Karena dia jatuh setelah kulun. Karena bacanya jadi satu, kulun dia jadi mudhaf, kulun jadi mudhaf, maka hu harus jadi mudhaf ilaih gitu ya. Lah mudhaf ilaih dia tidak punya i'rab. Kenapa kok nggak punya i'rab? Karena hu ini adalah kalimat isim, isimnya isim dhamir. Isim dhamir itu hukumnya mabni. Mabninya adalah mabni dhammah. Tapi dia punya mahal. Mahalnya apa? Mahalnya jar. Kenapa kok mahalnya jar? Karena dia jadi mudhaf ilaih gitu ya. Misal kok dia kalimatnya kalimat isim tapi kalimat isimnya berhukum mu'rab, maka dia punya i'rab. I'rabnya jar. Tapi karena dia hu adalah kalimat isim, isimnya berhukum mabni, maka tidak punya i'rab gitu ya, tapi punya mahal. Mahalnya jar karena dia jadi mudhaf ilaih gitu nggih. Selanjutnya lafaz thahirun juga kalimat isim karena ada tanwinnya. Ketika dimaknani iku thahirun ada khabarnya, maka dia tarkibnya menjadi khabar. Karena depan lafaz thahirun tidak ada amil, maka i'rabnya rofa, tandanya pakai dhammah di ra yang terakhir karena dia namanya isim mufrad. Jadi alamat itu bergantung pada kalimat ya. Karena bisa jadi beda kalimat itu alamatnya beda gitu ya. Kemudian i'rab itu juga bergantung pada tarkib gitu ya, atau amil yang mendahului. Lanjut di lafaz illah. Kemarin sudah ketemu lafaz illah ya. Illah itu kalimat huruf mabni sukun, dia adalah adat istisna gitu ya, kemarin sudah ketemu. Selanjutnya lafaz al-kalbah, kalimat isim karena ada alnya, karena jatuh setelah illah maka dia jadi mustasna. Lah mustasna itu wajib nasab, tandanya pakai fathah karena dia isim mufrad gitu nggih. Selanjutnya lafaz wa kalimat huruf mabni fathah karena alasannya wawu athof, wawu yang sebagai alat penyambung gitu ya. Lanjut lafaz hinziro. Al-hinziro kalimat isim juga karena ada alnya. Karena jatuh setelah wawu athof, maka dia namanya maktuf. Wawu athof tadi menyambungkan.
lafadz satu dengan lafadz yang lain. Jadi lafadz al-khinzira ini disambungkan kepada lafadz al-kalba gitu ya. Maka namanya jadinya maktuf. Karena lafadz al-khinzira itu menyambung atau mengikuti lafadz al-kalba, karena al-kalba i'rabnya nasab, maka al-khinzira juga harus i'rab nasab gitu ya. Jadi yang mengikuti harus sesuai dengan yang diikuti gitu ya. Misal contohnya Samian mau ikut Saman mau ikut Mbak Mila, misal ada contoh, mau kemana, mau ikut Mbak Mila mau kemana, ke Surabaya, berarti Saman otomatis ke Surabaya juga toh, nggak mungkin Saman jadi ke Lamongan gitu ya, karena yang Saman ikuti Mbak Mila mau ke Surabaya, maka Saman otomatis juga pasti ikut ke Surabaya gitu ya, nyambung ya. Jadi di sini wa sebagai penyambungnya, lafadz khinzira ini menyambung kepada lafadz al-kalba. Kalau al-kalba i'rabnya nasab, maka al-khinzira juga i'rabnya nasab gitu ya. Kemudian dia di sini tandanya kebetulan sama dengan menggunakan fathah karena sama-sama isim mufradnya. Nanti meskipun sama-sama nasabnya, tapi kalau kalimatnya beda bisa jadi alamatnya juga beda gitu ya. Yang terpenting alat di sini adalah i'rabnya pasti sama. Siapa yang maktuf sama yang maktuf alaihnya pasti sama gitu ya. Jadi al-kalba ini selain jadi mustahna juga jadi maktuf alaih gitu ya. Terakhir lafadz wa kalimat huruf mabni fathah, dia adalah wawu athof juga. Selesai. Ini yang akan sampean setorkan di tanggal 20 depan atau kalau 20 libur ya berarti minggu depannya lagi gitu ya. Jadi ini bukan disetorkan hari ini ya, ini yang disetorkan minggu depan gitu ya. Setoran mulai wal hayawanu kulluhu bla 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 sampai lafadz lam tadhur beserta dengan hafalan i'rab 10 kalimat ini disetorkan minggu depan. Hari ini cukup dimaknani saja. Dan hari ini setoran apa? Hari ini setoran wa kullu ma'in gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan per tanggalnya, tanggal 30, tanggal 6 dan tanggal 13 itu setorannya beda-beda. Lokasinya beda-beda, jangan sampai salah tanggal. 30 itu untuk wasyara itu tayamumi, tanggal 6 itu untuk wasunanuhu, tanggal 13 hari ini untuk setoran wa kullu ma'in. Kita memang maknani wal hayawanu gitu ya, lanjutannya dari wa kullu ma'in itu cukup untuk maknani saja, tapi setorannya adalah yang kemarin yaitu faslun wa kullu ma'in. Sedangkan untuk yang hari ini kita maknani, kita setorkan minggu depan gitu ya. Mulai paham alurnya ya. Jadi yang dimaknani hari ini disetorkan minggu depan. Minggu depannya maknani lagi disetorkan minggu depannya lagi gitu nggih. Cukup jelas ya, maka bisa kita akhiri wa'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah ketika menerangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.